Pertandingan antara PSM Makassar melawan PSIM Yogyakarta berakhir dengan imbang dengan skor 0-0, di mana di pertandingan ini walaupun tidak terjadi gol, sangat menarik sekali untuk ditonton. Pertandingan penuh dengan jual beli serangan balik diperlihatkan. Peluang-peluang banyak tercipta. Bahkan itu peluang emas, tapi performa dari dua kiper baik Cahya Supriyadi dan Hilman Syah di PSM Makassar membuat timnya tidak kebobolan. Dari awal pertandingan memang terlihat bahwa dua tim ini sangat berhati-hati sekali. Karena mereka sepertinya sudah paham bahwa PSM Makassar dan juga PSIM Yogyakarta mempunyai serangan balik yang sangat berbahaya. Kecepatan-kecepatan dari pemain mereka selalu menjadi andalan untuk mereka bisa menciptakan peluang dan juga menciptakan gol. Tapi lini pertahanan dari masing-masing tim ini memang menjalankan perannya dengan sangat baik dan sangat efektif. Walaupun memang terlihat beberapa celah, tapi mereka berhasil meredam itu, terutama performa dari kiper dua tim ini yang berhasil menutup peluang tim lawan untuk menciptakan gol. PSIM Yogyakarta yang kali ini secara lini pertahanan gue melihatnya terjadi perubahan drastis. Kapten mereka Rifa Adi yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning digantikan oleh Rendra Teddy. Hanya memang Rendra Teddy bermain sebagai center back. Yang mengisi posisi di kiri adalah Yusaku. Yang memang dua pemain ini mempunyai karakter yang berbeda. Rifa Adi mempunyai karakter cukup sering membantu menyerang, sedangkan Yusaku dia lebih ke bertahan. Hanya sekali-sekali dia melakukan bantuan kepada Anton Fasa untuk melakukan serangan, dan sepertinya ini berpengaruh juga sebenarnya terhadap serangan dari PSIM Yogyakarta. Sepertinya Anton Fasa harus bekerja sendirian tanpa di backup dengan adanya fullback dari belakang yang membantu untuk membuka ruang. Dan skema kali ini sih gue baru melihatnya dilakukan oleh PSIM Yogyakarta, dan sepertinya juga cukup efektif untuk menjaga lini pertahanan mereka untuk mencegah serangan-serangan balik dari PSM Makassar yang mereka biasa selalu beroperasi dari sisi sayap. Dan dua sayap mereka yaitu Detan di sisi kanan dan sisi kiri gue lupa namanya siapa, ya memang agak kurang berkembang. Walaupun memang beberapa kali Detan mendapatkan peluang tapi berhasil diredam oleh pemain PSIM Yogyakarta. Itu di kiri ada Yusaku, di kanan juga ada Ramos. Dan peran Teddy pun cukup baik dalam menggantikan peran dari Rifa Adi. Dan ini mungkin adalah taktikal yang menurut sang pelatih Van Gastel cukup efektif ketika memang terjadi perubahan komposisi pemain di bawah PSIM Yogyakarta yang harus kehilangan kaptennya Rifa Adi. Karena biasanya mereka bermain dengan 4 back yang dimana mereka selalu meninggalkan dua pemain yaitu Yusaku dan Ramos, dan sedangkan fullback mereka selalu bergerak agak ke depan. Tapi kali ini mereka tidak melakukan seperti itu, mereka hanya menggunakan wingback, dan sepertinya tiga center back ini tetap berada di menjaga lini pertahanan, dan mereka tetap menjaga supaya serangan-serangan baliknya dari PSM bisa diredam. Dan ini menurut gua adalah strategi yang baik, dan terlihat sekali memang bahwa PSM Makassar agak frustasi pemainnya. Memang serangan balik mereka sangat cepat. Bahkan ada beberapa momen pemain PSIM Yogyakarta harus melakukan professional foul. Sehingga mereka tidak bisa meneruskan serangan balik mereka untuk mencapai final third. Dan itu memang harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan ya akan berbahaya buat PSIM Yogyakarta. Di babak kedua, permainan masih sama, tidak ada perubahan yang sangat drastis. Bahkan PSIM Yogyakarta pun tidak melakukan pergantian pemain sampai menit ke 84 kalau nggak salah, 4 atau 85. Dan itu pun hanya melakukan satu pergantian pemain. Dan memang seperti pertandingan PSIM Yogyakarta sebelumnya, pelatih Van Gastel sepertinya memang tidak mempunyai filosofi rotasi pemain, karena mungkin dia melihat bahwa keseimbangan tim ataupun
sinergi antar pemain itu sangat penting bagi dia. Dan ketika memang ternyata pemainnya masih sanggup untuk menyelesaikan itu sampai 9 poin tanpa ada yang bisa merusak secara keseimbangan, ya dia tidak akan melakukan rotasi gitu. Dan itu memang diperlihatkan di pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya. Kecuali memang ada perubahan strategi gitu. Perubahan strategi yang membuat dia harus melakukan rotasi. Dan sepertinya di pertandingan kali ini memang Van Gastel tidak mau mengambil resiko. Sehingga tidak terlalu banyak melakukan yang namanya pergantian pemain. Nah, sedangkan PSM Makassar di lini pertahanan dengan kehilangan sang kapten mereka yang harus dihukum oleh Komdis, ya memang agak sedikit terlihat celah di sana sih. Dan beberapa kali pun memang pemain PSIM berhasil lolos. Dan cuman memang performa dari Hilmansyah sangat luar biasa. Dan kalau menurut gue harusnya Hilmansyah lah yang menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Karena dia berhasil menjaga. Bahkan ada momen di mana saat itu Vidal, terus Raka Cahyana sudah lowong untuk melakukan syuting, berhasil ditepis oleh Hilmansyah. Luar biasa performanya Hilmansyah kali ini gue melihatnya. Nah, yang menarik lagi yang gue pengen bahas terkait dengan PSIM Yogyakarta di pertandingan ini, memang secara pertandingan lini pertahanan mereka bergerak dengan sangat sinergi antar pemain, tidak peduli posisinya siapa dan ada di mana, tapi ketika ada ruang kosong mereka akan menutup itu. Dan ada momen di mana ketika PSM Makassar melakukan serangan balik, Haljeta lah yang akhirnya melakukan buangan terhadap bola di kotak penaltinya dari PSM. Karena saat itu adalah memang yang kosong adalah Haljeta yang untuk posisinya bagus untuk menutup ruang itu. Dan itu memang adalah salah satu keunggulan dari PSIM Yogyakarta kalau gue mau lihat, yang kesinergian antar para pemainnya yang berhasil mereka lakukan. Dan itu juga mungkin salah satunya kenapa Van Gastel tidak terlalu banyak melakukan rotasi. Karena kalau ada rotasi bisa jadi itu akan merusak keseimbangan mereka. Luar biasa dua tim ini performanya, PSM Makassar maupun PSIM Yogyakarta. Walaupun skornya 0-0, gak bosen gue nonton pertandingan ini. Ya, PSIM Yogyakarta melanjutkan yang tren positifnya mereka, dan mereka mendapatkan keuntungan dengan berhasil meraih 1 poin di kandangnya PSM Makassar yang kita tahu di pertandingan sebelumnya performa mereka luar biasa dengan mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0. Dan saat ini PSM Makassar masih berada di peringkat 14 klasemen sementara. Ya, memang kita akui bahwa PSM Makassar sebenarnya masih ada masalah terkait dengan masalah gaji. Dan tadi juga ada pemainnya Kamara yang tidak masuk dalam DSP. Gua nggak tahu kenapa, apakah cedera ataukah ada faktor non teknis lain. Dan ini mungkin menjadi sebuah kendala tersendiri bagi PSM Makassar kalau mereka tidak segera menyelesaikan ini. Karena namanya pemain ketika tidak digaji itu akan menjadi sebuah isu tersendiri yang mengganggu performa dari para pemain. Ya, semoga isu ini segera selesai, dan tentunya kita berharap bahwa pertandingan di BRI Super League memiliki kualitas yang bagus, performa yang bagus, yang tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.